Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bogi Zaidanto. Saya seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Jember, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 4. Oke, sebelum membahas agama ini, muncul pertanyaan dari teman saya tentang apakah fungsi agama atau kenapa kita perlu agama, dan yang lebih dalam lagi adalah kenapa manusia butuh agama. Tiap agama berasal dan bersumber dari yang maha suci. Agama apapun itu berasal dari yang diimani sebagai yang paling suci. Suci di sini dalam artian memuat nilai-nilai keutamaan secara sempurna. Nah, ada yang mengenalnya sebagai Allah, ada yang mengenalnya sebagai Tuhan, ada pula yang mengenalnya sebagai dewa, dan lain sebagainya, tergantung agamanya masing-masing. Dengan kata lain, sumber dan asal agama adalah yang maha suci dan yang diimaninya. Nah, untuk menjawab itu, pertanyaan tadi, apa sih tujuan agama itu? Yaitu menghantarkan umatnya mencapai kesempurnaan. Entah kesempurnaan itu adalah sama dengan kesempurnaan yang diimani, pun kalau tidak sama, yang pasti setiap umat agama atau setiap agama apapun itu intinya adalah menuju kesempurnaan. Nah, karena yang sama itu adalah tujuannya itu mencapai kesempurnaan. Yang membedakan itu adalah cara mencapai kesempurnaan itu tadi. Misalnya, saya ingin ke Jember dengan jalan kaki. Terus ada teman saya ingin ke Jember dengan naik mobil, dan ada lagi yang mungkin ingin ke Jember dengan naik helikopter. Artinya cara, waktu, dan sarananya dapat berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu mencapai kesempurnaan. Meski dengan cara-cara yang berbeda tadi tidak dapat dilakukan, kesempurnaan itu tidak dapat dilakukan dengan cara yang tidak sempurna. Misalkan demi melaksanakan ajaran agama itu membunuh pun dihalalkan, itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan kesempurnaan itu tadi. Karena kalau di dalam Islam, Allah sendiri tidak mengindahkan pembunuhan. Allah itu berpihak pada kehidupan. Saya yakin agama lain pun juga tidak mengindahkan kekerasan dalam ajarannya. Menurut Dr. Zakir Naik, agama itu seperti buku panduan. Di dalam Islam sendiri, buku panduan itu berupa Al-Quran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam. Contohnya seperti ini: jika kita membeli sebuah mesin yang rumit, tentu kita juga di dalamnya akan dapat buku panduan. Nah, Al-Quran di situ sama seperti buku panduan tadi. Nah, apakah fungsi buku panduan itu? Tentu agar kita paham atau mengerti bagaimana merakit dan menjalankan mesin yang rumit tadi. Nah, dengan buku panduan itu kita dapat dimudahkan untuk menjalankan dan menggunakan mesin itu. Jadi bisa dikatakan agama itu seperti buku panduan dalam hidup ini. Di dalam Al-Quran, Allah juga telah menjelaskan, di dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan, dan cerita-cerita nabi dan lain sebagainya. Indonesia memiliki ideologi. Nah, ideologi itu adalah Pancasila. Nah, di Pancasila, di sila pertama disebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya ialah Indonesia mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada. Seperti salam lintas agama yang saya sampaikan di awal tadi, merupakan ucapan salam khas dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Dan salam itu diucapkan secara bersamaan. Nah, yang pertama ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu milik Islam. Terus yang kedua, salam sejahtera bagi kita semua, itu milik umat Kristiani. Terus ada Salam, itu milik Katolik. Om Swastiastu itu milik Hindu. Namo Buddhaya itu milik Buddha. Dan salam kebajikan itu milik agama Konghucu. Penting bagi kita untuk memahami toleransi antar umat beragama.
Toleransi yang dimaksud di sini adalah memberikan mereka, misalkan pemeluk agama lain, tempat dan waktu untuk menjalankan ibadah mereka dengan aman dan tenang. Nah, kita yang agamanya beda jangan mengganggu, apalagi ikut dalam ibadah tersebut. Nah, itu salah satu contoh yang dapat kita terapkan di kehidupan. Jadi ingat ya, jangan membaur dalam ibadah mereka, tapi beri mereka ruang dan kesempatan untuk beribadah dengan nyaman. Saya sebenarnya pengen gitu punya teman yang non muslim, punya sahabat yang non muslim. Saya pengen tahu bagaimana rasanya punya teman beda agama. Jujur, selama saya berteman dari dulu kecil sampai sekarang kuliah, belum punya teman yang atau sahabat yang beda agama. Nah, kita ambil contoh, di Indonesia ini ada Tretan Muslim dan Coki Pardede. Mereka adalah dua komika yang beda agama, yang satu muslim dan yang satu gak punya agama. Namun mereka dapat dan tetap bisa bersahabat dan bersama. Mereka menggambarkan bahwa perbedaan itu bisa berdampingan di Indonesia ini. Dan terakhir, untuk itu diharapkan bagi kita semua untuk saling menghargai dengan satu sama lain. Sebagai sebangsa dan setanah air, melihat persamaan itu akan sangat membantu dan sangat indah. Kalau saya ingin beribadah dengan baik, mereka pun juga ingin beribadah dengan baik. Sekian video ini dibuat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini. Semoga kalian bahagia, sehat selalu, dan semoga harimu menyenangkan.